Dirama dan melalui penasihat hukumnya telah keliru dan salah dalam menggambarkan dan menilai perihal duduk persoalan dalam perkara tidak pidana agung dan tanpa ada upaya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta yang disajikan pada persidangan. Untuk itu penuntut umum merasa perlu untuk meluruskan analisa hukum yang dibuat oleh terdakwa Fandi Ramadan tersebut sehingga majelis hakim dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai perkara agung. Sekali lagi, izinkan kami menyampaikan berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa direkrut bekerja melalui agen yang tidak resmi bernama Iwan dan agen tersebut mengarahkan terdakwa untuk menghubungi Kapten Hasyolan bahwa di dalam perekrutan tersebut terdakwa disuruh membayar Rp2.500.000 kepada Kapten Hasyolan. 2. Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa adalah lulusan pelayaran Aceh Politeknik Pelayaran Malahayati yang dimana terdakwa mengetahui seluruh persyaratan administrasi untuk bekerja sebagai pelaut dan di dalam perekrutan tersebut terdakwa memilih bekerja di agen yang tidak resmi atau ilegal, serta terdakwa juga memahami terkait dengan aturan-aturan muatan dan jenis kapal yang berlaku tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. 3. Bahwa di dalam Seafarer Employment Agreement menyatakan bahwa terdakwa seharusnya bekerja di kapal MV North Star, bukan bekerja di kapal tanker Sea Dragon, yang dimana spesifikasi kapal Sea Dragon adalah untuk memuat bahan bakar minyak dan tidak boleh memuat barang lain selain minyak. Namun terdakwa tidak ada menanyakan terkait perbedaan nama kapal pada Seafarer Employment Agreement dengan kapal yang dinaiki kepada kapten kapal Sea Dragon dan ikut membantu mengangkut barang ilegal tersebut. 4. Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah mulai bekerja semenjak berangkat ke Thailand pada tanggal 1 Mei 2025 bersama dengan terdakwa lainnya. Sejak tanggal 2 Mei 2025 terdakwa menginap di Hotel Sakura Thailand selama 10 hari. Selama periode 1 sampai dengan 10 Mei tahun 2025 terdakwa berada di Thailand dan sempat jalan-jalan ke Malaysia menggunakan bus Thailand. 5. Pada tanggal 13 Mei 2025 terdakwa berangkat ke kapal Sea Dragon dan mulai bekerja di kapal Sea Dragon tanpa melalui pelabuhan resmi. Bahwa terdakwa berangkat ke kapal Sea Dragon tersebut menggunakan speedboat ke tengah laut untuk naik ke kapal Sea Dragon. 6. Bahwa pada fakta persidangan pada tanggal 14 Mei 2025 terdakwa telah menerima transfer uang sebesar Rp8.244.250 dari Daniel Hotman Simanu yang tersebut sebagai kasbon untuk memulai sebagai ABK kapal Sea Dragon. Sedangkan di dalam legal agreement yang ditandatangani oleh terdakwa Fandi Ramadan mendapatkan uang sebesar $2.000 per bulan. Namun pada saat perjalanan kapal, kapten menyampaikan kepada Fandi Ramadan dan terdakwa lainnya apabila barang ini sampai ke tempat tujuan akan mendapatkan bonus sebesar 1 bulan gaji. 7. Bahwa terdakwa berangkat ke kapal Sea Dragon tanpa disahkan melalui syah bandar otoritas setempat dan tanpa melalui standar operasional prosedur pemberangkatan sebagai pelaut. 8. Bahwa sebagai seorang pelaut dan sebagai lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati terdakwa memiliki buku pelaut sebagai tanda identitas seorang pelaut yang sedang berlayar. Namun di dalam fakta persidangan buku pelaut milik terdakwa tidak ada cop dari otoritas syah bandar setempat yang menandakan bahwa terdakwa bekerja di kapal Sea Dragon belum sah sesuai prosedur dan sebagai ABK ilegal tanpa prosedur. 9. Bahwa di mana terdakwa sebagai lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati seharusnya terdakwa sudah mengetahui prosedur keberangkatan untuk bekerja sebagai pelaut, namun terdakwa tetap ikut ke dalam kapal yang di mana kapal tersebut berbeda dengan perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa. 10. Bahwa terdakwa di dalam kapal, terdakwa sebagai ABK di bagian mesin kapal dan kapal tersebut berangkat ke Phuket untuk mengambil muatan minyak dan perjalanan tersebut ditempuh selama 3 hari. 11. Bahwa setelah sampai di tengah laut Phuket kapal sempat berhenti beberapa waktu kemudian datanglah kapal berbendera Myanmar yang di mana terdakwa terapung berkomunikasi dengan pihak pemilik kapal yang mendekat dan pemilik kapal Myanmar tersebut memberikan uang Myanmar yang dilaminating sebesar 10.000 kyat kepada terdakwa terapung sebagai kode perpindahan barang. 12. Bahwa terdakwa setelah menerima barang tersebut para ABK yaitu terdakwa Fandi, terdakwa terapung, terdakwa Richard, terdakwa Leo Chandra dan terdakwa Wirapat memindahkan barang dari kapal Myanmar tersebut ke kapal Sea Dragon yang diletakkan di 2 tempat yang diantaranya berada di haluan depan dan di dalam tangki bahan bakar kapal. Setelah perpindahan barang kapal Sea Dragon berangkat menuju perairan Indonesia dan di tengah perjalanan terdakwa Fandi disuruh oleh kapten untuk mencabut bendera kapal dan dibuang ke tengah laut yang dimana perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan karena kapal tersebut dapat dicurigai sebagai kapal ilegal. 13. Bahwa sebagai lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati terdakwa seharusnya mengetahui perpindahan barang di tengah laut tanpa dokumen yang resmi yang dimana di dalam fakta persidangan ahli pidana mengatakan ketidaktahuan awal terhadap isi atau sifat suatu barang tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, terutama apabila pelaku tetap melanjutkan perbuatannya dengan menyadari adanya risiko hukum.
14 bahwa pada tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 5:05 waktu Indonesia Barat, kapal Sea Dragon diberhentikan oleh BNN, Bea Cukai dan Angkatan Laut menggunakan kapal dari Bea Cukai dan kapal TNI Angkatan Laut. Pada saat diinterogasi di dalam kapal Sea Dragon oleh saksi dari BNN kepada para terdakwa mengenai barang apa yang dibawa, terdakwa Fandi dan lainnya hanya diam saja. Sementara terdakwa Hasiolan menjawab, kami tidak membawa narkotika. Kemudian para terdakwa dipindahkan dari kapal Sea Dragon ke kapal Bea Cukai. Selanjutnya kapal-kapal tersebut melaju menuju Tanjung Uncang. Kemudian ditanya kembali kepada Fandi dan terdakwa lainnya sampai dengan kurang lebih selama 10 menit. Ditanya berulang kali mengenai bawa barang apa. Tetap terdakwa dan lainnya hanya diam saja. Padahal diketahui bahwa terdakwa Fandi sangat mengetahui barang apa yang dimaksud oleh saksi dari BNN, sehingga besar dugaan terdakwa Fandi sangat mengetahui barang terlarang yang dimaksud. Selanjutnya kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa Terapon diinterogasi dalam ruang terpisah yang gelisah menerangkan bahwa terdapat barang berupa kardus di dua tempat, yaitu di dek haluan depan kapal dan di tangki bahan bakar kapal. 15. Dari lokasi di mana terdakwa Fandi dan lainnya dicegat, kapal Sea Dragon yang dikemudikan oleh Bea Cukai Batam selama 4 jam perjalanan menuju Tanjung Uncang yang merupakan pelabuhan Bea Cukai Batam, terdakwa Fandi dan 4 terdakwa lainnya tetap diam saja, tidak mengatakan kalau mereka mengetahui ada barang yang disembunyikan di dalam kapal. 16. Sampai di pelabuhan Tanjung Uncang, setelah saksi dari BNN memeriksa menggunakan alat detektor bahwa barang-barang yang di dalam kardus merupakan narkotika jenis sabu, reaksi dari terdakwa Fandi dan para terdakwa lainnya hanya diam saja dan tidak ada yang saling menyalahkan. Yang tentunya dalam hal ini terdakwa Fandi seharusnya ada rasa kaget atau rasa terkejut jika dia beranggapan tidak mengetahui. Tetapi dalam hal ini terdakwa Fandi sudah mengetahui barang tersebut adalah narkotika atau barang-barang terlarang. 17. Terdakwa Fandi yang merupakan lulusan sekolah pelayaran juga seharusnya menyadari ketika tidak adanya manifest penumpang atau manifest barang, harusnya menerangkan hal yang sebenarnya kepada pihak berwajib waktu dijegat di perairan Batam. Namun hal itu tidak dilakukannya. 18. Maka dengan itu dugaan bahwa terdakwa Fandi sangat mengetahui dan hendak menutupi fakta bahwa terdakwa mengetahui adanya narkotika sebagaimana ditanyakan oleh saksi dari BNN, namun diam saja, sudah termasuk dengan kesengajaan. Dalam kesengajaan dengan kemungkinan bahwa barang-barang tersebut adalah barang terlarang, yaitu narkotika. 19. Bahwa dalam fakta persidangan ahli pidana menjelaskan huruf A bahwa unsur kesalahan